Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Rumah Oscar Aquatic. Kali ini kita akan mereview kembali perawatan-perawatan ikan Oscar, tapi di sini ada yang sedikit berbeda, yaitu perawatan ikan Oscar SB. Dimana perawatan ikan Oscar SB ini agak sedikit berbeda dengan ikan Oscar yang normal seperti pada umumnya. Nah, apa saja yang harus kita hindari dan bagaimana caranya penanganan untuk pengobatan yang sakit pada ikan Oscar SB ini. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk mengupas tuntas seputar perawatan lain dalam ikan Oscar. Yuk, lanjut. Intronya mana? Intro. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan perawatan ikan Oscar SB. Dimana perawatan seperti yang tadi di awal saya bilang, ikan ini dipelihara susah-susah gampang, terutama dalam pola pakan, pola air, filtrasi. Nah, jadi apa saja kendalanya yang ada di ikan SB ini, ataupun penyakitnya apa saja sih yang ada di ikan Oscar SB ini? Karena perawatannya ini agak sedikit berbeda dengan ikan-ikan yang normal seperti pada umumnya. Nah, kita sebelum lebih lanjut cara pengobatan ataupun pemeliharaan, kita harus mengenal dulu penyakit-penyakit yang ada pada ikan SB ini. Nah, untuk mengenal penyakit pada ikan SB ini sebetulnya bisa dilihat dari bentuk fisik. Nah, bisa dilihat kan? Dari bentuk fisik, kalau misalkan ikan ini terserang penyakit, biasanya dia mengalami kekurusan. Nah, seperti yang ini baru saya pindah. Ini baru saya pindah ya. Karena dia itu sedang dalam kondisi sakit. Dalam artian kondisi sakit tersebut yaitu dia mengalami barefoot atau kasarnya itu berak putih. Nah, ambeien atau apa ya namanya. Nah, kebetulan kemarin sempat filtrasinya itu sangat buruk. Jadi sengaja saya mencoba mengulas bagaimana caranya menghindari dari kematian. Nah, gitu. Terus kedua, biasanya akan mengalami lobang di kepala atau hole in the head ya. Kalau dibilang hole in the head, dia biasanya lebih gampang terserang penyakit seperti itu, hole in the head, atau mungkin dari bakteri ataupun cacing-cacing yang sering masuk ke dalam kepalanya atau melubangi kepalanya, mengakibatkan infeksi ataupun apa itu namanya, saya kurang begitu paham. Tapi yang pasti penyakit yang diderita ikan SB itu seperti itu kebanyakan dibanding dengan ikan-ikan normal yang biasa. Nah, yang ketiga yaitu dari kuncup. Nah, kuncup biasanya kalau mengakibatkan ikan Oscar ini sakit, biasanya dia lebih ke kuncup ekornya karena dia kurang begitu fit. Nah, yang keempat yaitu dari cara berenang. Nah, cara berenang biasanya suka kebalik. Itu ikan-ikan sakit itu biasanya untuk ikan SB itu suka lucu. Dia kadang kayak ikan koki yang gelembung pernapasan untuk renangnya itu kebalik ataupun pecah, biasanya jadi kebalik perenangnya. Tapi bukan berarti dia akan mati. Bisa kita hindari dari penyakit-penyakit tersebut. Bagaimana caranya? Nah, jadi untuk pertama, cara menghindari kematian dari ikan SB itu, yang pertama yaitu dari pola air. Pola airnya harus sedikit rutin untuk pembersihan ataupun pemeliharaan ya. Jangan terlalu kotor, jangan juga terlalu banyak pakan yang mengendap.
karena mereka dari pakan tersebut akan menimbulkan cacing-cacing kecil yang bakal merusak kesehatan ikan tersebut gitu. Karena beda, intinya beda perawatannya dengan ikan Oscar yang normal. Kalau ikan Oscar normal sih biasanya untuk perawatan gak terlalu repot, yang penting kasih makan, airnya ganti, udah gitu aja gitu kan. Tapi kalau untuk ikan Oscar SB tersebut nggak seperti itu, karena air baru dia akan kebalik ataupun mangap-mangap, dia oleng gitu kan. Terus dari pola pakan biasanya para keepers atau para penghobi sering dikasih makan udang-udang hidup, pelet ataupun cacing ya. Nah, kalau saya di sini coba memberi pakannya yaitu dari cacing. Nah, kenapa? Cacing itu biasanya akan sedikit menaikkan imunitas tubuhnya dia atau kekuatan pada tubuhnya. Jadi protein dari cacing itu sangat tinggi. Jadi walaupun kita kurang memberikan pakan dari ikan juga, dari cacing juga sebetulnya udah cukup gitu kan, udah banyak banget. Nah, itu cacing. Saya di sini lebih banyak ke cacing dibanding dengan pelet. Karena pelet itu biasanya panas di pencernaan, jadi mengakibatkan si ikan itu cepat barefoot atau berak putih. Itu kendala di ikan Oscar itu, berak putih. Nah, kalau WS beda lagi ya. Kalau WS itu sebetulnya bukan penyakit yang menular, tapi hanya segelintir ikan-ikan yang stres atau ikan-ikan yang drop mental, jadi dia kena WS. Kalau misalkan semuanya kena WS, apa itu masalahnya? Yaitu kalau masalahnya semua WS itu berarti pada air, karena akibat dari filtrasi yang kurang baik. Jadi mengakibatkan ikan semua jadi stres akibat air tersebut yang jelek gitu. Karena si bakteri baiknya kurang bekerja dengan baik, sehingga si ikan itu menjadi WS semua gitu. Udah saya ulas ya. Jadi untuk pola pakan biasanya saya lebih banyak di cacing kalau untuk ikan-ikan SB seperti ini, ataupun bisa juga dengan jangkrik. Nah, jangkrik ini bagus. Kalau ikan sih sebetulnya kurang terlalu bagus untuk ikan SB, karena pertama dia kurang begitu gesit untuk makannya. Apalagi kalau misalkan tempatnya luas, dia itu kurang begitu gesit. Paling menggunakan dengan metode pakan cacing seperti itu. Nah, dari perawatan ikan Oscar ini yang SB itu memang betul-betul sedikit berbeda ya. Beda dengan ikan yang normal, ibarat kata taruh tank, kasih makan, udah hidup aja, udah gitu. Ibarat taruh di ember juga hidup. Kalau ikan SB ini dari sistem pernapasan, dari filtrasi, dari segi oksigen yang didapat itu harus betul-betul banyak gitu kan, harus kaya oksigen. Karena dari sistem pernapasannya sendiri kurang terlalu baik untuk ikan Oscar SB. Makanya banyak para keepers yang mencoba memelihara ikan Oscar SB, tapi ya begitu, gak lama mati gitu kan. Sebetulnya bukan dari kurang pakan, tapi dari pola perawatannya yang sedikit berbeda. Ibarat kata hampir sama sistemnya kayak perawatan ikan mas koki ya, mas koki. Nah, seperti itu sistem perawatannya. Filtrasinya harus betul-betul maksimal. Kalau kurang maksimal biasanya filtrasi ke ikannya itu cepat mati. Seperti itu. Filtrasi. Nah, kita bergerak ke filtrasi. Filtrasinya apa saja untuk ikan Oscar SB ini? Untuk filtrasi saya ulas di sini, nggak terlalu repot seperti yang saya bilang. Pertama yaitu dari pasir malang. Saya selalu menggunakan di dalam filtrasi itu pasir malang karena dia untuk mengolah bakteri. Terus ngendapin kotoran, biasanya di pasir itu lebih bagus. Kedua hanya pons putih aja, pons putih untuk menyaring kotoran-kotoran yang halusnya seperti itu. Ini nggak terlalu repot ya. Tapi kalau untuk penggantian air nggak terlalu sering juga. Yang selama
filtrasinya masih bagus gitu. Beda kalau misalkan ikan udah mulai kuncup, ikan mulai renangnya udah nggak bener, terus dari cacing-cacing yang sudah mulai tumbuh di kaca atau di tank, baiknya itu dikuras saja. Jangan sampai pertumbuhan cacing mengakibatkan kerusakan pada ikan-ikan SW kalian ya. Nah, hanya itu aja sih yang dari saya alami dan saya lakukan perawatan pada ikan Oscar SB saya. Semoga sedikit membantu untuk para keepers atau para penghobi ikan-ikan SB seperti ini. Karena perawatan yang akan menentukan hasil dari ikan-ikan kalian. Jadi, oke. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.